Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa di rumah? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, pada malam hari ini tentunya kita akan membahas mengenai kenali dan sadari kanker paru. Dan tentunya juga kita akan membahasnya bersama Dr. Erlinda Andriani, SPPDKP, tentunya dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Ini dokter spesialis penyakit dalam konsultan paru KSM-PDL dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Halo Mbak. Aduh, cantik sekali dokternya. Ini panggilannya dengan dokter Linda ya dok? Iya. Oke dokter, ini gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok, harus tetap semangat yang pastinya ya dokter ya. Baik dokter, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai kenali dan sadari kanker paru ini. Boleh sedikit dokter, kalau untuk kanker paru ini banyak pemirsa di rumah ataupun pemirsa Sriwijaya TV ini banyak mengetahui kanker paru dan tidak tahu ini kanker paru itu seperti apa sih dokter, boleh dijelaskan dok? Iya, kanker paru itu adalah suatu pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel paru, di mana pertumbuhan ini menjadi tidak terkontrol, semakin banyak dan sel-sel yang tumbuh ini tidak melaksanakan fungsinya sebagai sel paru yang normal, sehingga bisa menimbulkan gejala kerusakan baik di paru itu sendiri ataupun menyebar ke seluruh tubuh karena gejala dari metastasenya. Oke, baik dokter. Kalau untuk kanker paru ini sendiri dokter, apakah sama dengan penyakit paru-paru lainnya, ataukah memang hanya ada seperti kayak katakanlah TBC ya dokter ya? Nah, Iya. itu apakah sama atau bagaimana itu dokter? Iya, kalau gejalanya memang mirip ya, artinya semua akan ada gejala ke paru-paru, baik itu batuk, batuknya berdarah, kemudian sesak napas ya, atau nyeri dada. Dan hampir semua penyakit yang disebutkan tadi seperti TBC ataupun kanker paru akan menimbulkan efek sistemik juga. Jadi ada keluhan mungkin demam, tidak nafsu makan, penurunan berat badan ya. Bisa juga kalau sudah menyebar ke kepala, misalnya sakit kepala yang berlebihan atau bahkan kejang-kejang hingga penurunan kesadaran. Atau misalnya sudah menjalar ke tulang, ada tulang yang patah tanpa diketahui sebab pasti. Jadi ini fraktur patologis. Nah, untuk membedakannya tentu harus pemeriksaan lebih lanjut. Jadi sebenarnya gejalanya ya mirip ya, baik itu tuberkulosis paru ataupun kanker paru, karena memang organ yang kena adalah organ paru. Oke, baik. Kalau untuk yang menyebabkan kanker paru ini sendiri dokter, itu apa penyebabnya dok? Iya, penyebab kanker paru ini adalah yang terutama adalah tembakau ya. Konsumsi rokok itu bisa meningkatkan resiko untuk terkena kanker paru hingga 20 kali lipat. Kemudian paparan gas-gas berbahaya ya, bisa radioaktif, radon ya, itu yang bisa menyebabkan terjadinya kanker. Dan terutama ada faktor genetik, biasanya orang-orang yang punya keturunan memang sudah kanker sebelumnya, baik itu kanker di sel apapun ya, bisa juga ada resiko untuk terkena kanker paru. Sebelum terkena kanker paru ini sendiri dokter, apakah ada penyakit lain yang bisa menyebabkan kanker paru ini sendiri dok? Kalau penyakit lain mungkin tidak begitu khas Mbak ya, walaupun bisa ada misalnya nih, sebelumnya dia kena tuberkulosis paru, penyembuhannya tidak sempurna, kerusakan sel-sel paru akibat infeksi tuberkulosis paru ini berkembang menjadi tidak normal, sehingga mungkin 5 tahun mendatang menjadi kanker paru. Tapi yang paling penting adalah paparan zat berbahaya tadi, termasuk rokok salah satunya, karena rokok itu merusak pertumbuhan sel dan merusak sel-sel itu sendiri sehingga bisa berkembang menjadi keganasan. Oke. Kalau untuk stadium sendiri dokter, bisa terjadinya kanker paru ini sendiri tadi kan adanya penyakit lain pun bisa terjadi ya dokter ya, karena ada kanker paru ini sendiri. Untuk kita bisa mengetahui bahwa terkenanya kanker paru ini sendiri itu seperti apa dok? Ya, untuk mengetahui kanker paru ini kadang-kadang sulit ya Mbak ya, apalagi kadang-kadang gejalanya tidak khas dan tidak menimbulkan gejala di stadium awal, di stadium 1, stadium 2 seringkali tidak ada gejala sama sekali. Kanker paru ini akan menimbulkan gejala apabila sudah stadium yang lanjut, stadium 3 atau 4. Pada saat itu baru timbul gejala, baik itu batuk berdarah karena sudah pertumbuhan kankernya sudah lumayan besar, bisa menyumbat saluran napas utama sehingga pasien sesak napas, ataupun ada batuk darah dan nyeri dada. Nyeri dada ini biasanya kalau sudah terkena dinding
paru. Jadi perkembangan selnya sudah banyak, sudah besar, atau sudah menjalar bahkan. Kadangkala tidak jarang kita menemukan pasien kanker paru itu yang datang dengan gejala sakit kepala, kejang, atau bahkan penurunan kesadaran. Nah, itu kalau sudah dia menjalar ke otak. Oke, baik. Dokter, kalau untuk kanker paru ini sendiri, apakah bisa disembuhkan, dok? Ya, memang kanker paru ini adalah kanker penyebab kematian pertama dari semua kanker di dunia. Jadi memang angka harapan hidup apabila sudah terdiagnosis kanker paru untuk 5 tahun ke depannya itu tinggal 20%, apalagi kalau dia sudah terkena kanker paru yang stadium 4 yang sudah menjalar. Biasanya angka harapan hidup untuk 5 tahun ke depan tinggal 1%. Jadi sampai saat ini modalitas tata laksana yang bisa kita berikan akan baik apabila di stadium awal, stadium 1-2 dengan operasi, kemudian bisa diikuti dengan pemberian kemoterapi dan radiasi. Tapi kalau sudah stadium lanjut, ini untuk menjelas ya, apabila dia mempunyai faktor genetik orang tua atau saudaranya atau nenek kakeknya yang ada kanker, walaupun tidak kanker paru, tetap dia mempunyai resiko untuk timbul kanker, termasuk kanker paru. Berarti memang untuk genetik perempuan dan laki-laki itu berarti kalaupun genetik bisa akan terkena ya, Ya, dokter, ya? mungkin karena paparan asap rokok yang lebih banyak pada laki-laki. Ya, jadi kebiasaan merokok ini kita ketahui dapat meningkatkan resiko kanker paru 20 kali lipat dibandingkan bukan perokok. Termasuk perokok pasif juga. Tapi kebanyakan kalau misalnya untuk perokok pasif sendiri, dokter, apakah lebih besar untuk terkenanya, dok? Hampir sama ya, perokok aktif dan perokok pasif untuk terkena kanker paru, karena paparan dari asap rokok itu sendiri yang mengandung bahan-bahan karsinogenik, baik dia aktif ataupun pasif. Oke, kalau untuk kanker paru ini sendiri ini, dokter, apakah penyakit ini menular, dok? Kanker paru bukan penyakit menular karena dia bukan disebabkan oleh bakteri ataupun virus seperti COVID ataupun TBC. Jadi dia benar-benar perkembangan sel yang tidak normal di dalam tubuhnya yang dicetuskan oleh bahan-bahan karsinogenik tersebut. Kalaupun di dalam satu keluarga itu ada yang 2 terkena kanker, baik itu kanker paru dan kanker lainnya, itu bukan karena ketularan tapi memang faktor genetik atau paparan yang sama. Jadi misalnya nih ada paparan gas berbahaya, baik itu rokok ataupun gas berbahaya lainnya di dalam rumah tersebut. Oke, baik. Dokter, kembali lagi kalau untuk dengan tema kita adalah kenali dan sadari ya, dokter ya. Kembali lagi kalau untuk yang memang dia perokok aktif ini, dokter ya. Untuk lebih aware lagi nih untuk dirinya sendiri, itu bagaimana ini, dokter? Ya, jadi setiap perokok itu mempunyai resiko yang lebih besar untuk terkena kanker paru. Nah, untuk mengenalinya secara dini bisa dilakukan screening ya, deteksi dini. Jadi siapapun dia, kalau dia sudah merokok lebih dari 20 tahun dan berusia lebih dari 50 tahun, sebaiknya melakukan deteksi dini itu dengan pemeriksaan CT scan yang dosis rendah, yang low dose ya, low dosity itu per 3 tahun. Hanya saja mungkin di negara kita belum lazim karena alat CT scan yang masih jarang dan biaya yang tidak murah. Mungkin bisa lebih sederhana lagi dengan pemeriksaan ronsen dada ya, ronsen yang biasa. Walaupun untuk lesi-lesi yang kecil, untuk yang kanker atau tumor yang ukuran kecil itu tidak bisa terdiagnosis, tidak bisa terlihat dari ronsen biasa, masih membutuhkan untuk CT scan. Oke. Berarti untuk semua orang pun bisa ya, dokter ya, untuk melakukan pengecekan tersebut, atau memang hanya orang-orang yang memang ada deteksinya tersendiri ini, dokter? Ya, sebenarnya siapapun bisa apabila dia merasa dia ini umurnya lebih dari 50 tahun, sudah merokok 20 tahun, maka sebaiknya mereka merasa waspada ya. Apabila memang bisa melakukan deteksi dini dengan low dosity, silahkan. Tapi kalau mungkin memang masih kesulitan karena biaya, karena alat yang belum terjangkau, setidaknya minimal itu dilakukan ronsen dada supaya bisa melihat parunya. Oke, baik dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya, dok. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya, dengan Ibu Naida, silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ini suami saya itu perokok berat. Bagaimana cara untuk dia tuh berhenti? Baik, itu saja Ibu Naida. Ada lagi pertanyaannya, Ibu? Ya, sudah itu saja. Baik, terima kasih Ibu Naida. Salam untuk keluarga di rumah. Baik dokter, ini bagaimana dokter cara untuk mengurangi
perokok berat ini, Dok? Ya, terima kasih Bu Naida ya. Jadi banyak sekali ibu-ibu punya pertanyaan sama seperti Bu Naida ya, kepingin suaminya lebih sehat, kepingin keluarga di rumah lebih sehat tanpa paparan asap rokok, karena mereka pun terimbas menjadi perokok pasif. Yang paling penting adalah memberi dukungan kepada suami, Bu ya. Kita beri pengertian bahwa memang rokok itu berbahaya, banyak efeknya yang merusak, yang tidak baik, baik kepada si perokok itu sendiri ataupun orang-orang di sekitar yang merokok itu. Nah, pelan-pelan aja kita menyampaikannya, tiap hari mungkin diingatkan lagi, atau kita bisa membuat cerita nih, ada tetangga, kerabat yang terkena baik itu TBC atau bahkan sudah kanker paru akibat merokok tadi ya. Nah, juga mungkin kita ingatkan lagi secara agama bahwa ini kan mudaratnya banyak karena merusak tubuh gitu ya, merusak tubuh, merusak lingkungan. Kita ingatkan lagi. Begitu suami ini udah terkesan nih Bu ya, sudah kepingin, nah ibu harus dukung. Artinya ciptakan suasana rumah itu tanpa asap rokok. Artinya coba mungkin hordengnya dicuci, asbak diambil, diciptakan suasana tuh tanpa bau-bau asap rokok yang mengingatkan si suami untuk kembali merokok. Dan juga kita juga harus menyampaikan ke keluarga kita atau ke teman-temannya bahwa suami saya berniat berhenti merokok, tolong dibantu supaya tidak ditawarin rokok ya, tidak diajak merokok. Nah, itu yang harus kita ingatkan terus. Nah, hal-hal tersebut tidak bisa satu kali dua kali kita kerjakan, tapi harus secara berkelanjutan ya. Kita ingatkan terus, kita ajak untuk tinggal di suasana tanpa asap rokok. Mudah-mudahan berhasil Bu Naida ya. Oke, baik, berarti memang sedikit demi sedikit ya dokter ya, dari hordeng tadi yang membawa baunya masih ada ya di dokter situ. Ya. Tapi karena kalau untuk suaminya disuruh stop itu mungkin agak berat ya dok ya. Ya, pelan-pelan dikasih pengertian. Mungkin ada target saya mau berhenti merokok 3 bulan lagi ya. Jadi sekarang mulai ngurangin sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan pada saat target itu datang, benar-benar bisa tercapai lepas dari rokok. Karena apapun itu tidak ada manfaatnya buat kesehatan bagi si perokok ataupun orang-orang di sekitarnya. Oke, baik dokter. Nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk Ibu Naida semoga bisa berhasil ini ya dokter ya, untuk sedikit demi sedikit usahanya. Baik, pemirsa di rumah, nanti kita akan lanjutkan kembali, dan untuk pemirsa yang ingin berinteraksi bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Dr. Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan ehokardiografi di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Sehari-hari saya menangani pasien penyakit jantung koroner yang datang ke poliklinik ataupun dirawat inap. Pasien-pasien ini adalah pasien dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah jantung koroner, yang kadangkala sudah menjalani tata laksana berupa pelancaran aliran pembuluh darah koroner, baik melalui teknik pemasangan ring ataupun teknik operasi bypass. SMR atau extracorporeal shockwave myocardial revaskularisasi adalah teknik pemberian gelombang kejut yang akan merangsang pembentukan pembuluh darah baru di pembuluh darah jantung koroner, atau dengan istilah neovaskularisasi koroner. Teknik ini dilakukan dengan mengaplikasikan alat yang memberikan gelombang kejut dengan tegangan yang rendah dan tidak ada resiko, dan kemudian tidak ada keluhan yang dirasakan oleh pasien selama tindakan. Pasien yang menjalani SMR akan menjalani pemeriksaan awal berupa strain ehokardiografi dan stres ehokardiografi. Bagi pasien-pasien yang telah direkomendasikan untuk menjalani SMR, maka akan mendapatkan jadwal di mana prosedur ini dilakukan melalui rawat inap. Alat aplikator pada SMR akan diarahkan sesuai dengan zona yang ditentukan. Pasien menjalani tindakan SMR selama kurang lebih 30 menit. Hingga saat ini, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang adalah satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang menyelenggarakan terapi SMR secara rutin.
Terapi SMR ini dapat menjadi alternatif dalam membantu pasien-pasien penyakit jantung koroner yang masih mengalami nyeri dada. Walaupun telah diterapi dengan obat-obatan anti nyeri dada, telah diterapi dengan pemasangan ring, ataupun telah diterapi dengan operasi bedah pintas jantung koroner. Maka dari itu, jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan terapi SMR ini yang difasilitasi penuh oleh Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang sebagai salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Saya Yohanes Eko Hadirono, usia saya 65 tahun. Pertama menjadi pasien di rumah sakit ini tahun 2015. Mengalami tindakan, saya harus mengikuti 3 seri. Nah, 1 seri itu 3 kali tembakan. Dan hari ini merupakan hari yang seri ketiga. Seri pertama saya mencoba tes jalan kaki tanpa minum obat dan terlaksana jalan kaki sampai 1 jam tidak mengalami sakit. Dan selama saya dilayani di rumah sakit ini, saya dilayani dengan bagus, terutama dokter dan juga rawatnya. Kepada masyarakat, silahkan untuk ikut ESMR ini. Setelah ESMR ini, saya merasa sakit di dada saya itu berkurang. Terima kasih Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang. Acara ini dipersembahkan oleh Kesel? Lagi streaming tiba-tiba buffering? Cari solusi internet yang tepat, berkualitas, cepat, dan stabil? Saatnya beralih ke Oksigen.id. menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di Bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. R.A. Linda Andriani, SPP DKP, dokter spesialis penyakit dalam konsultan paru KSMPDL dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan masih dengan tema kita kenali dan sadari kanker paru. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali dokter terkait untuk kanker paru ini sendiri dokter. Ini ada satu pertanyaan ini dokter dari Instagram kita. Ini dari Asep ini dokter ya. Ini kebetulan ini
ayahnya perokok aktif ini dokter ya, dan dokter mengatakan bahwa paru-parunya ini mengeras sehingga kinerja parunya sendiri ini tidak stabil. Nah ini bagaimana dokter? Apakah bisa kembali normal? Kalaupun bisa kembali normal itu bagaimana? Iya, terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Jadi salah satu efek dari rokok itu dapat terjadi fibrosis paru dan kemudian berkembang menjadi penyakit paru obstruksi kronis. Mungkin itu maksudnya yang pengerasan tadi ya. Jadi terjadi fibrosis sehingga alveolus atau kantong udara di dalam paru-paru itu kehilangan elastisitasnya. Kita ketahui pada saat kita bernapas, maka alveolus atau kantong udara tadi akan mengembang, kemudian pada saat kita mengeluarkan napas, kantong udara ini akan mengecil. Rokok menyebabkan elastisitas kemampuan untuk mengembang dan mengempis itu berkurang, sehingga daya tampung udara untuk oksigen itu berkurang karena karbon dioksida yang di dalam kantong udara tersebut sulit dikeluarkan, jadi sudah penuh oleh karbon dioksida dulu sehingga masuk oksigennya berkurang. Itu yang tadi menyebabkan penurunan fungsi paru-parunya. Nah, kalau sudah terjadi hal seperti ini, tentunya sulit kita mengembalikan elastisitas itu kembali elastis seperti semula sebelum merokok. Jadi sangat penting untuk para perokok untuk berhenti merokok sesegera mungkin, dan apabila sudah terjadi hal seperti ini, tentunya membutuhkan perawatan yang cukup lama ya. Artinya pasien harus menggunakan obat dalam jangka panjang untuk memperbaiki sedikit demi sedikit elastisitas itu akan kembali lagi. Tapi itu pun untuk kembali normal rasanya sulit sekali ya. Jadi mungkin nanti akan dokternya membantu dengan memberikan obat-obat inhaler yang bertujuan untuk memperbaiki elastisitas paru tersebut atau mengurangi fibrosis yang pengerasan paru tersebut. Oke, baik. Berarti kalau untuk pengobatan sendiri itu memang harus rutin juga ya dokter ya? Iya. Harus dicek kembali ya dokter ya? Iya. Kalaupun memang sudah mengeras itu agak sedikit gimana ya dokter, kalau udah dokter mengatakan ini paru-parunya tidak stabil. Baik dokter, untuk Bapak Asep ini mungkin bisa terjawab ya untuk pertanyaannya, dan kembali lagi dokter kalau untuk kanker paru ini sendiri dok, dari beberapa gejala kanker paru ini sendiri yang harus diwaspadai itu apa dokter? Iya, jadi apapun gejalanya sebaiknya kita langsung mengenali bahwa ada yang masalah di tubuh kita ini dan segera mencari pemeriksaan untuk pengobatan lanjutnya, karena kita khawatir akan terlambat apabila kita membiarkannya atau menganggapnya hal yang biasa. Kadang-kadang kita merasa batuk ini sepele ya, jadi tidak terlalu diperhatikan. Kita tahu bahwa kanker paru ini sebenarnya jarang menimbulkan gejala pada stadium 1 dan 2. Jadi biasanya kalau kankernya masih ukurannya kecil, di bawah 3 cm, itu tidak menimbulkan gejala apapun, kecuali dia menyumbat di saluran napas utama. Dan itu pun biasanya sudah stadium yang lanjut ya Mbak ya. Jadi sedikit ada gejala, sebaiknya kita harus mulai waspada. Apalagi kalau kita ini mempunyai faktor resiko, misalnya tadi perokok jangka panjang. Ya setidaknya dari batuk itu kan akan diperiksa oleh dokternya, ini apa sih? Apakah tadi yang seperti yang pengerasan paru tadi yang disebutkan PPOK tadi, atau gejala awal TBC, atau sebenarnya gejala awal dari kanker paru. Nah, berobat ke dokter, mungkin dokter akan menyarankan pemeriksaan minimal radiologis ronsen dadanya tadi, akan dilihat bagaimana sih gambaran parunya. Gitu. Oke, baik. Berarti memang harus dengan alat ya dokter ya. Kalaupun tidak dengan alat itu bagaimana dokter kita mengetahui bahwa kanker paru itu ada dan timbul itu dokter? Ya, sudah sekali ya. Kanker paru ini sendiri membutuhkan pemeriksaan yang banyak agar kita tahu bahwa seseorang itu terkena kanker. Baik pemeriksaan dari radiologi, CT scan dibutuhkan untuk mengetahui ukuran dan stadiumnya. Kemudian diperlukan lagi biopsi. Biopsi ini bisa dari dinding dada kita melakukan dengan jarum halus, ataupun transbronkoskopi dari dalam saluran napas kita melakukan bronkoskopi dan melakukan biopsi dari dalam. Atau bahkan kita harus melakukan operasi dengan membuka dinding dada untuk mengambil sampel dari sel yang tumor tadi ya. Nah, apabila dari pemeriksaan tersebut terbukti dari patologi anatomi didapatkan sel-sel yang ganas, maka ini baru terdiagnosis kanker paru. Jadi tidak bisa kita hanya melakukan anamnesis, hanya jawab sama dokter, atau melakukan ronsen toraks yang biasa ya, ronsen dada yang biasa, dan langsung bilang ini kanker paru. Sebab untuk bilang kanker paru itu, kanker itu harus dengan pemeriksaan histopatologi dari patologi anatomi. Baik. Untuk munculnya kanker paru ini sendiri dokter, itu
ada jangka waktunya tersendiri, tidak dok? Ya, jadi tidak serta-merta hari ini ada sel tumor yang tumbuh, kemudian langsung ada gejala. Seperti saya bilang tadi Mbak, kayaknya kalau stadium 1, 2 udah pada berobat atau ada gejala, tentunya angka harapan hidup kanker paru ini kan lebih tinggi, lebih baik. Sementara kita tahu kan bahwa yang kebanyakan datang sudah stadium 3 dan 4. Dan kalau sudah stadium 4, angka harapan hidupnya tinggal 1% dalam 5 tahun ke depan. Jadi sulit sekali kalau pasien itu merasakan dari awal ada gejala terus berobat. Yang banyak pada stadium awal itu adalah screening pada saat medical check up. Jadi mungkin dari pekerjaannya ada medical check up tahunan, atau misalnya kita mau melamar pekerjaan, atau misalnya mau melanjutkan sekolah, check up, nah dapatlah yang sel tumor yang masih kecil itu. Oke, baik. Baik, dokter, kita ini ada penelpon, kita angkat dulu sebentar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Mbak. Ya, dengan Bu Dini. Ya, Ibu Dini, silakan Ibu Dini, ada yang ingin ditanyakan? Baik, selamat malam Dokter Linda. Selamat malam Bu Dini. Saya ingin menanyakan dok, saya itu pernah mendengar ya dok, ada pengobatan untuk kanker itu apa ya namanya, radiasi apa ya? Apakah untuk kanker paru ini bisa dengan itu ya dok? Radiasi ya Bu ya? Ya, terima kasih dokter. Iya, terima kasih Bu Dini. Maaf kalau saya tadi menangkapnya radiasi ya Mbak ya? Ya. Sepertinya agak sedikit terputus ya dokter ya. Iya. Ibu Dini, apakah masih ada Ibu Dini? Sudah terputus? Oke, baik, sudah terputus. Ya. Pengobatan kanker paru itu kalau stadium awal bisa secara operasi dan biasanya diikuti dengan kemoterapi ataupun radiasi adjuvan untuk menghabiskan sisa-sisa sel-sel yang masih ada di sekitar lokasi kanker paru yang diangkat tadi. Tapi kalau sudah stadium 3B yang tidak bisa lagi dioperasi atau non-resectable, artinya tidak bisa dibuang, dan stadium 4, maka pilihannya tinggal kemoterapi dan radiasi. Tapi jangan khawatir, karena kemoterapi ini ada juga yang dalam bentuk obat makan ya, jadi bukan hanya harus disuntikan atau infus. Dengan kemajuan teknologi sudah ada targeting terapi, jadi pasien cukup menelan obat sekali sehari di rumah ya. Dan juga ada juga imunoterapi. Nah, perkembangan pengobatan inilah yang membuat angka harapan hidup kanker paru ini cukup meningkat di tahun-tahun terakhir ini, bisa sampai 20% dalam 5 tahun ke depan. Oke, baik. Ini sepertinya ada penelpon lagi dokter, kita angkat dulu sebentar. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak. Ya, dengan Ibu Ruli, silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Saya dari Bu Ruli di Plajo. Ya. Ya. Makasih Mbak ya. Iya. Selamat malam dokter. Selamat malam Bu Ruli. Saya numpang tanya, kalau seandainya kata ada perokok, dia minum kopi ya juga, itu berpengaruh nggak menjadi, kata dokter tadi, sakit jadi kanker paru, sudah itu suka sakit kepala gitu, ada apa hubungannya juga itu dari rokok dan kopi? Dan bagaimana untuk pencegahan orang yang rombongan yang rokok sama minum kopi suka sakit kepala, ditegur susah? Makasih dokter penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli, salam untuk keluarga di rumah. Ini kayaknya dari hati banget ya Bu Ruli ya dokter. Boleh silakan dokter. Iya, makasih Bu Ruli atas pertanyaannya. Jadi mungkin Bu Ruli sudah kebingungan ya menghadapi suasana seperti itu, rokok, kopi, sementara sudah sakit kepala, sudah mengeluh tapi nggak mau berhenti. Jadi kita tahu tadi bahwa rokok itu adalah bahan karsinogenik yang dihisap dan bisa menyebabkan kanker dimanapun, termasuk kanker paru. Dan orang-orang yang perokok ini mempunyai kesempatan 20 kali lebih banyak untuk menderita kanker paru. Salah satu gejala kanker paru kalau sudah menyebar ke kepala bisa sakit kepala, bahkan bisa sampai kejang-kejang. Kami tidak jarang mendapatkan konsultasi dari bagian saraf, artinya pasien ini datangnya ke dokter saraf, bukan ke dokter penyakit dalam nih. Dengan diagnosis sakit kepala berulang ya, dengan ada mungkin riwayat kejang, pas di ronsen dadanya ternyata ada gambaran tumor, dan setelah diperiksa ternyata itu adalah kanker paru yang menyebar ke otak. Nah, jadi apapun gejalanya harusnya
segera berobat dan segera menyadari ini ada masalah loh dengan saya. Sebaiknya saya kembalikan ke pola hidup yang bersih dan sehat. Hentikan rokok, tidak menjadi perokok pasif. Artinya kalau Bapak nih berhenti merokok tapi masih bergaul sama orang-orang perokok, berarti kan masih perokok pasif. Sebaiknya juga menghindari menjadi perokok pasif. Sementara untuk kopi, kalau kopi kayaknya tidak ada masalah ya, kecuali orangnya sakit lambung, mungkin pedih di lambung atau berdebar-debar. Itu yang membuat tidak nyaman. Tapi kalau menyebabkan kanker, insya Allah enggak ya kalau kopi ya. Begitu Bu Ruli. Berarti untuk kopinya sendiri itu tidak bermasalah ya, dokter ya. Jauh karsinogenik. Iya. Rokoknya yang bermasalah ya, dokter. Cuma temennya kopi. Biar makin nikmat ini biasanya ya, dokter. Dan kalaupun yang lebih bahaya lagi itu sama teman-temannya. Nah, ini lebih bahaya lagi ya, dokter. Kalaupun memang tidak merokok tapi teman-temannya merokok, karena asapnya pun bisa mengganggu juga ya. Iya, dokter, perokok pasif pun mempunyai resiko untuk terkena segala dampak negatif dari rokok. Oke, baik. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter untuk tema kita pada malam hari ini adalah kenali dan sadari kanker paru. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang sebagai rumah sakit rujukan nasional memiliki wilayah kerja Bangka Belitung, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Sumatera bagian selatan. Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang mendukung layanan unggulan onkologi terpadu dengan penambahan fasilitas alat canggih yaitu LINAC dan layanan unggulan jantung terpadu yaitu Cath Lab, Azurion dan EVOS. Linear Accelerator atau LINAC adalah salah satu alat yang digunakan untuk radiasi eksterna dengan memberikan sinar X atau elektron berenergi tinggi ke daerah tumor, dilengkapi dengan Oncology Information System yang dapat mengintegrasikan seluruh data tindakan radiasi, yang dapat mengurangi human error selama terapi radiasi, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien. Dengan teknik 3D, IMRT, dan DMLC, LINAC dapat menghasilkan ketepatan dosis mencapai 99% pada sel kanker dan dosis yang rendah di jaringan sehat sekitarnya. Penggunaan LINAC dapat meningkatkan angka keberhasilan pengobatan kanker, efek samping terapi radiasi lebih ringan, akurasi tinggi, serta ramah lingkungan. Halo, saya Dr. Alexander Riotondas, SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari kelompok staf medis kardiologi RSMH Palembang. Hari ini saya ingin mengenalkan salah satu alat yang baru di Pusat Jantung dan Otak Terpadu RSMH Palembang, yaitu Cath Lab Azurion. Laboratorium kateterisasi Azurion Premium ini adalah salah satu alat Cath Lab yang dengan spesifikasi tercanggih di Palembang, Sumatera, Indonesia, bahkan Asia. Untuk Indonesia sendiri hanya saat ini terdapat 3 alat di seluruh Indonesia. Fitur yang menarik daripada alat ini adalah kemampuan alat ini untuk mendapatkan gambar 3 dimensi pada saat dokter melakukan tindakan. Alat ini juga baik untuk pembuluh jantung maupun pembuluh otak. Dari gambar 3 dimensi ini, dokter akhirnya hanya mengeluarkan kontras atau zat warna yang lebih sedikit dan juga radiasi yang digunakan untuk alat ini menjadi lebih sedikit sehingga lebih aman untuk pasien. Dengan adanya alat canggih ini, kami berharap bahwa RSMH selalu akan menjadi yang terdepan dalam bidang jantung dan kardiovaskuler. Dan kami berharap dapat melayani lebih banyak lagi pasien dengan alat yang lebih canggih dan tentunya dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Acara ini dipersembahkan oleh
Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo bisa dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. R.A. Linda Andriani SPP DKP, dokter spesialis penyakit dalam konsultan paru KSM PBL dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita kenali dan sadari kanker paru. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali nih dokter. Kalau terkait tadi kita sudah beberapa sudah mengenali lah apa itu untuk kanker paru ini sendiri ya dokter. Kalau untuk sadari sendiri dokter, bagaimana untuk sadari kanker paru ini dok? Iya, artinya yang pertama kita harus menyadari apakah kita ini mempunyai faktor resiko paparan asap rokok, paparan gas berbahaya mungkin dari lingkungan pekerjaan ya. Kalau kita punya genetik kanker, lalu kita punya gejala nih, gejala mulai batuknya ada bercak darah, nyeri dada, sesak napas, dan diikuti gejala sistemik, ada meriang, ada penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, rasa letih ya. Mungkin sebaiknya segera mungkin untuk melakukan pengecekan status kesehatannya bagaimana. Apakah memang ini ada gejala infeksi saluran napas seperti TBC atau yang lainnya, atau sebenarnya sudah mulai ada tumor bahkan kanker paru. Nah, itu pun kalau kita menunggu gejala nih timbul. Tapi kalau kita mau lebih awal lagi, mau deteksi dini, maka kita harus melakukan screening. Apabila kita mempunyai faktor resiko, merokok lebih dari 20 tahun, kemudian berusia di atas 50 tahun, maka sebaiknya mulai melakukan medical check up. Medical check up sebaiknya yang disarankan oleh dunia nih untuk screening kanker paru adalah low dose CT, artinya CT scan yang dosisnya rendah gitu, dan dilakukan setiap 3 tahun sekali. Oke, baik. Berarti memang akan dilakukan CT scan sendiri ya, dokter ya, kalaupun untuk salah satu dari sadari sendiri. Baik, dokter. Terkait untuk gejala sendiri ini, dokter ya, tadi ada beberapa gejala yang memang harus kita waspadai nih, dokter. Baik dari batuk ya, dokter ya, terus juga saluran pernafasan, demam. Nah, ini juga tadi ada beberapa demam ini untuk berkalanya sendiri, dokter. Itu seperti apa? Apakah dalam 1 bulan itu beberapa kali? Iya. Atau bagaimana ini dokter? Ya, biasanya penyakit ini menyebabkan demam yang tidak terlalu tinggi ya, karena ini kan gejala inflamasi, peradangan, ya gejala sistemiknya, dan biasanya tidak terlalu tinggi dan menerus ya. Mirip sebenarnya dengan penyakit infeksi lainnya. Jadi sebenarnya kita kalau dari gejala itu tidak bisa membedakan, oh ini kamu TBC, oh ini kanker paru, hanya dengan anamnesis, tapi memerlukan pemeriksaan lanjutan. Untuk pemeriksaan yang paling mudah memang ronsen ya, ronsen dada. Kemudian biasanya kalau kita curiga ini TB, biasanya kita akan menampung dahak, kita lihat dahaknya apakah mengandung kuman TB. Dahak sendiri juga bisa kita lakukan pemeriksaan untuk sitologi ya. Jadi kita lihat di bawah mikroskop oleh dokter patologi anatomi ada nggak sel-sel ganas dari dahak itu sendiri. Oke, baik. Berarti memang untuk seperti tadi ada juga beberapa ya dokter ya, selain tadi demam, batuk, saluran pernafasan, karena kan memang untuk paru-paru sendiri memang mengganggu ya dokter ya, untuk saluran pernafasan. Dan juga tadi ada penurunan nafsu makan dan juga penurunan berat badan. Untuk penurunan ini sendiri dokter, apakah sama seperti berkala ataupun memang cepat sekali untuk penurunannya dok? Iya, karena sel kanker ini kan
melepaskan sitokin dalam tubuhnya yang membuat pasien itu tidak mau makan gitu ya, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan yang biasanya cukup drastis, bisa 5 kilo dalam 2 bulan ya. Jadi karena dia nggak nafsu makan dan metabolismenya tinggi akibat proses pembentukan sel-sel kanker itu, sehingga terjadi penurunan berat badan. Oke, baik dokter. Dan untuk tadi ada beberapa stadium ya dokter untuk kanker paru ini sendiri. Stadium 1, 2, sampai 4 ya dokter? Iya, untuk kanker paru itu sebenarnya dibagi 2 dulu. Ada yang kanker paru sel kecil, ada yang kanker paru bukan sel kecil. Kalau kanker paru yang kebanyakan nih mayoritas adalah kanker paru yang bukan sel kecil yang dibagi stadiumnya 1 sampai 4. Sedangkan kalau yang sel kecil ini hanya minoritas, angka kejadiannya nggak sampai 20%, itu dibagi hanya menjadi 2, yang limited, artinya cuma di sekitar tumor atau kanker itu sendiri, di paru itu saja tidak menyebar, dan extended, artinya dia sudah menyebar ke tempat lain, misalnya ke otak, menyebabkan yang tadi ya sakit kepala, kejang, bahkan penurunan kesadaran. Kadang-kadang gambarnya seperti stroke karena penyumbatan pembuluh darah otak karena pembesaran dari sel kanker itu di otak ya, atau sudah menyebar ke tulang, ada patah tulang, atau menyebar ke hati, itu semua bisa kalau sudah yang extended disease yang menyebar ya, sama seperti stadium 4 pada kanker paru yang bukan sel kecil. Oke, baik dokter. Untuk dilakukannya tindakan operasi sendiri ini dokter, itu pada saat di stadium 1, 2, atau bagaimana yang dokter untuk tindakan operasi ini sendiri yang bisa dilakukan? Iya, tindakan operasi akan kita lakukan apabila sel tumor itu masih di lokasi itulah ya, artinya stadium 1, 2, dan maksimal 3A, di mana belum ada keterlibatan kelenjar getah bening yang jauh dari si tumor itu, maka bisa kita lakukan operasi. Itu pun masih harus diikuti dengan pengobatan lainnya seperti radiasi dan kemoterapi untuk menghabiskan sisa-sisa kanker paru tersebut. Apabila sudah ukurannya besar atau ukurannya kecil tapi nyebar nih, bisa aja ukuran tumornya hanya 5 cm di paru tapi sudah menyebar ke otak. Walaupun 5 cm pun sudah tidak ada maknanya lagi kalau kita mau membuang si kanker ini, karena sudah menyebar ke tempat lain, ke otak, dan itu sudah tidak bisa lagi kita harus membuang yang di otak, membuang yang di paru, karena kemungkinan besar sudah menyebar ke seluruh tubuh. Maka modalitas terapi yang kita berikan adalah dengan kemoterapi yang sistemik sifatnya, artinya ke seluruh tubuh, ataupun dengan radiasi. Misalnya nih kanker parunya sudah menekan di paru-parunya sehingga membuat dia bengkak ya, lehernya bengkak, mukanya sembab karena penekanan ke pembuluh darah vena cava superior. Oke, baik dokter. Dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif masih bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo bisa dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Buah duku dimakan cumi. Kasar sama Susi. Kalau kamu nanti tengok aksi kami,
yuk program Kosan Mangci setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. R.A. Linda Andriani SPPD KP dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita kenali dan sadari kanker paru. Baik, dokter, ini tidak terasa di segmen terakhir ya ini dokter ya, terkait untuk kanker paru ini sendiri dokter. Untuk pencegahannya sendiri dokter, bagaimana ini untuk pencegahan dari kanker paru ini sendiri dok? Iya, pencegahannya yang paling penting adalah melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Yang paling penting hindari asap rokok, hindari merokok, hindari menjadi perokok pasif, supaya paru-paru kita lebih sehat, karena paru-paru kita juga berhak untuk menghirup udara yang bersih dan sehat. Kemudian kita mengkonsumsi makanan yang bersih, yang sehat, yang bergizi untuk pertumbuhan sel-sel tubuh kita yang lebih baik. Olahraga juga akan meningkatkan imunitas kita sehingga kita bisa lebih kuat, sehingga kita harapkan pertumbuhan sel-sel yang jelek, yang ganas itu akan tidak terjadi ya. Jadi pertumbuhan sel-sel yang sehat saja yang terjadi. Jadi balik lagi seperti program puskesmas saja ya, istilahnya tuh nggak muluk-muluk nih, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang penting sekali rokok, hindari rokok. Hindari rokok ya dokter ya, itu kayaknya pertama sekali yang harus dihindari ya dokter ya, yang paling dan paling penting ya dokter. Baik dokter, ini mungkin banyak pertanyaan yang memang mengatakan bahwa untuk perokok pasif ini sendiri dokter, kalau kita dekat dengan orang yang merokok aktif ini, apakah kemungkinan besar dan untuk terkenanya kanker paru ini sendiri itu bisa cepat ini dokter? Iya, bisa terjadi. Jadi tren sekarang saya tuh sudah banyak menemukan yang kena kanker paru ini usianya lebih muda ya, ada yang di awal 20 bahkan sebelum 20 tahun. Padahal secara teori kita tahu ini kanker paru biasanya mengenai usia di atas 40 bahkan di atas 50 tahun. Nah, kita review, biasanya kita tanyakan lagi ke pasien, apakah memang dia sebenarnya perokok pasif? Biasanya di keluarganya itu memang ada perokok aktif, sehingga si pasien ini sudah terpapar asap rokok bertahun-tahun bahkan dari dia balita ya, sehingga terkena kanker paru di usia muda. Artinya ini adalah karsinogenik yang dihirup secara langsung ataupun dihirup secara tidak langsung melalui pertukaran udara. Nah, jadi sangat penting selain kita tidak menjadi perokok, kita juga jangan menjadi perokok pasif. Kalau ada orang merokok di sekitar kita, mungkin sebaiknya kita edukasi pelan-pelan tanpa menyinggung perasaannya, bahwa sebenarnya kita juga berhak loh untuk menghirup udara yang bersih dan untuk kesehatan si perokok itu sendiri. Baik, berarti memang untuk edukasi sendiri memang harus diterapkan ya dokter ya, karena kan kembali lagi dengan lingkungan kita, kalaupun memang tidak bisa dibicarakan, agak lari sedikit nggak apa-apa. Iya, mungkin kalau nggak bisa dibicarakan karena kita takut menyinggung, ataupun sudah dibicarakan pelan-pelan masih nggak nyambung juga ya, ya mungkin kita harus bergeser ke tempat lain yang lebih bersih udaranya. Karena apapun itu, tetap kita akan menghirup karsinogenik, bahan yang bisa menyebabkan kanker, walaupun bukan kanker paru, tapi kanker di tempat-tempat lainnya. Oke, baik dokter, ini ada pertanyaan dokter. Bagaimana kalau menggunakan, kalau sekarang ini saat ini memang banyak sekali yang rokok yang tanpa ada asap ya dokter ya, yang lebih tidak berbahaya ini dokter, kayak seperti rokok apa ya namanya, elektrik atau vape kayak gitu dokter, itu bagaimana itu dokter? Sebenarnya kalau dibilang tidak berbahaya enggak juga ya Mbak Desti ya, karena di dalam rokok elektrik itu tetap terkandung nikotin. Bahkan beberapa rokok elektrik ini kan ditambah zat apa, pewarna, pewangi, perasa, yang itu bahan kimianya kita nggak tahu nih apa nih bahan kimianya, apakah karsinogenik juga. Jadi walaupun tanpa asap tetap mengandung nikotin dan beberapa bahan-bahan kimia lainnya yang kemungkinan besar itu juga karsinogenik. Jadi tetap berbahaya
sama seperti rokok tembakau yang biasa. Ya, berarti yang namanya rokok tuh berbahaya ya dokter ya. Iya. Apapun bentuknya, apapun rasanya ya dokter, masih tetap berbahaya. Baik dokter, kalau untuk kembali ke pengobatannya sendiri dokter, untuk pengobatan kanker paru ini sendiri itu bagaimana ini dokter? Ya, pengobatan kanker paru terutama di Rumah Sakit Muhammad Husin ini sudah sangat maju. Kita merupakan rumah sakit rujukan dari beberapa provinsi terdekat. Saat ini kami melayani beberapa pasien dari Provinsi Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung untuk pengobatan kanker paru. Karena kita mempunyai modalitas pemeriksaan yang cukup canggih, artinya kita punya CT scan, kita punya alat bronkoskopi untuk mendiagnosis dan patologi anatomi yang mensupport untuk pemeriksaan sel-sel kanker paru tersebut. Dari pengobatan kita mempunyai radioterapi yang bisa memberikan pelayanan untuk radiasi kepada pasien-pasien kanker paru, kemudian pengobatan dengan kemoterapi, baik itu kemoterapi yang dilakukan secara intravena atau suntikan, ataupun kemoterapi yang obat makan atau oral, yaitu targeting terapi. Nah, ini semua sudah bisa kita berikan kepada pasien sesuai dengan nanti kondisinya bagaimana, stadiumnya bagaimana, dan jenis kankernya bagaimana. Jadi di Rumah Sakit Muhammad Husin kami sudah melakukan pelayanan kanker paru yang cukup baik. Oke, baik. Jadi memang untuk alat-alat sendiri di Rumah Sakit Muhammad Husin pun memang sudah lengkap ya, iya, dokter ya. lengkap. Dan untuk pengecekan sendiri, untuk konsultasi sendiri itu memang sudah bisa di Rumah Sakit Muhammad Husin ya, dokter. Baik, dokter, kalau untuk penderita kanker paru ini sedikit ini, dokter ya. Kalau untuk penderita kanker paru ini untuk bisa bertahan hidup sendiri, dokter, itu berapa lama, dok? Iya. Seringkali kita mendapatkan keputusasaan dari keluarga pasien yang membawa keluarganya berobat sudah pada stadium akhir, sudah stadium 4 bahkan 4B. Nah, kalau pasien ini datang di stadium lebih awal, di stadium 1, 2, maka angka harapan hidupnya masih cukup baik. Tetapi kalau sudah stadium akhir, ini angka harapan hidupnya tinggal 1% dalam 5 tahun ke depan. Secara total, kalau kita melihat data dari dunia, itu angka harapan hidup penderita kanker paru semua stadium itu apabila dikalkulasikan sekitar 20% untuk 5 tahun ke depannya. Jadi benar-benar kanker paru ini adalah penyebab kematian tertinggi di antara seluruh kanker yang ada, baik itu pada laki-laki ataupun pada perempuan. Dan angka kejadiannya pun ini nomor 2 terbanyak pada laki-laki setelah kanker prostat dan pada perempuan setelah kanker payudara. Jadi angka kejadiannya tinggi dan juga tinggi angka kematiannya. Oke, baik. Berarti memang tinggi angkanya, semakin banyak. Ini untuk yang datang konsultasi pun ini kalau bisa dikurangin ya, dokter, yang jangan sampai terlalu banyak lagi, dan stop untuk merokok ini ya, dokter. Boleh nih, dokter, sedikit pesan untuk pemirsa Sriwijaya TV di rumah, khususnya pemirsa Jendela ini terkait untuk kanker paru ini sendiri, dokter. Boleh, silakan, dok. Iya. Jadi saya memberikan pesan pada kesempatan kali ini untuk mencoba kita semua mencoba untuk hidup lebih sehat. Yang pertama, yang paling penting adalah berhenti merokok untuk para perokok. Yang kedua, kita juga berhenti menjadi perokok pasif. Artinya kita bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita yang merokok aktif, supaya kita pun berhak mendapatkan udara yang bersih, supaya kita pun berhak untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Juga tentunya si perokok sendiri juga berhak mendapatkan tubuh yang sehat dengan kita mengedukasinya dengan pelan, sabar, dan berulang kali, supaya kita semua tidak lagi menghirup asap rokok, dan akhirnya paru-paru kita juga lebih sehat lagi. Oke, baik. Jadi memang berhenti untuk merokok, berhenti untuk berada di sekitaran yang akan menimbulkan untuk atau menghirup udara asap rokok itu sendiri ya, dokter ya. Memang harus tetap menjaga kesehatan, makanan, dan juga olahraga yang teratur yang pastinya ya, dokter ya. Baik, terima kasih banyak Dokter R.A. Linda Andriani SPPD KP ini dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi, dokter. Dan untuk pemirsa di rumah, demikian dialog kesehatan Jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi yang bisa pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar dan ahli di bidangnya. Dan jangan lupa saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Desti Nersi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Acara ini dipersembahkan oleh